Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini membahas kajian tasawuf, di mana ulama menyebut bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha adh-dhamimah wal hamidah. Kita mempelajari tasawuf supaya kita mengenal ahwal dari diri kita, sifat-sifat diri kita, mana yang tercela, mana yang terpuji. Kalau bahasa sederhananya, ilmu tasawuf itu ilmu mengenal diri supaya beradab, supaya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lahir dalam keadaan suci. Suci itu benar, indah, baik. Benar dengan ilmu diketahui mana yang baik, mana yang benar. Indah berakhlak berarti baik, indah dengan seni itu, seni baik baru berakhlak beradab.
Maka tasawuf itu yang dikaji, yang dibahas, fahuwa nafsu min haitsu ma yu'radu laha min al-ahwali was-sifati. Bagaimana supaya nafsu ruhani kita, hati kita baik. Buah dari mempelajari ilmu tasawuf ini, fahuwa tawassul bihi ila takhrijatil qalbi 'anil aghyari wa tahlijatihi bi musyahadatil malikil ghaffar, supaya hati kita itu sampai kepada kondisi takhlijatil qalbi 'anil aghyar, sunyi hati kita, kosong hati kita dari hal yang sia-sia, akhlak tercela, tidak dengki, tidak takabur, tidak ria, tidak sum'ah, kosong. Wa tahlijatihi, dan sampai kepada kondisi tahalli. Tahalli berarti indah, bersih, karena melekat di dalamnya akhlak yang terpuji, taubat, khauf, sabar, syukur, ikhlas, zuhud, tawakkal, ridho, mahabbah, dzikrul maut. Imam Al-Ghazali menyebut dalam hati harus selalu itu bersinergi. Bisa jadi orang melihat kita bercelana jin, pakai celana jin, pakai kaos oblong, tapi hatinya berisikan perhiasan tadi, sehingga kita tahan, dan itu harus berjuanglah kita memohon pertolongan Allah. Kalau itu ada, akan sempit ruang bagi takabur, ria, hasad, sum'ah, ujub. Kenapa? Ibarat rumah, kalau sudah dibersihkan, datang lagi dibersihkan, dia lama habis debu-debunya. Satu lagi, dengan belajar tasawuf itu sampai orangnya kepada tajalli. Tajalli tersingkap bagi dia selalu Allah Subhanahu wa ta'ala.
lam takun tarahu fa innahu yaraka. Turun sedikit. Tidak bisa seolah melihat Allah di mana saja kita berada. Fa innahu yaraka, sadari, yakini di setiap saat yaraka. Ya fi'il mudhari'. Fi'il itu kalimatul dalat ala ma'na fi nafsiha wa qatarana bi zamanin wa ma'an. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan perbuatan itu beriringan dengan masa. Apabila sudah diperbuat berarti fi'il madhi. Apabila sedang diperbuat atau akan diperbuat itu namanya fi'il mudhari'. Yaraka, Allah itu senantiasa melihat kita. Itu namanya muraqabah. Kalau kita masuk ke satu gedung mewah, kiri kanan banyak perhiasan, dan orang tak ada di sini. Andai ada orang yang mau mengambil, bisa saja dia tapi nggak ada yang berani, karena dia tahu di setiap sudut ada CCTV. Orang memang tidak ada, tapi kalau saya ambil nanti kelihatan sama yang punya gedung mewah, sama pengawal, sama security. Sebetulnya kalau bisa kita menanamkan keyakinan itu setiap saat, ada orang tidak ada orang, tak berani kita bermaksiat karena dilihat Allah. Kalau dilihat Allah kita maksiat, nanti Allah marah. Kalau Allah marah, ditarik semua titipan yang Allah berikan, sehingga takut. Tapi orang yang tidak mengerti CCTV, diambilinya itu barang. Karena dia orang kampung, orang pelosok, tak tahu dia apa CCTV. Pokoknya dia tengok ada barang yang mewah, tak ada orang yang melihat, dia pilihnya. Dia mengira tidak ada yang tahu. Seolah kita demikian. Saat sendiri maksiat, malam hari berdosa, siang hari juga banyak melakukan maksiat, seolah kita menganggap Allah tidak tahu apa yang kita buat, dan di akhirat itu dianggap tidak dosa karena tidak ada manusia yang melihat. Sadar tidak sadar, sebetulnya kita mirip seperti itu. Maka bila mana kita menyadari selalu diawasi oleh Allah, itu namanya muraqabah. Maka mempelajari ilmu tasawuf ini, fahuwa al-wujubul 'aini 'ala kulli mukallafin, wajib, fardu 'ain ala kulli mukallafin, bagi setiap yang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, satu, berakal. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga,
buta bisa mendengar lurus. Ada orang tuli bisa melihat, itu juga lurus. Tapi kalau dua-duanya hilang, tak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tak ada dosanya. Walaupun kadang-kadang orang yang menjalani banyak dosa, tak sabar dia. Yang keempat, bulugh dakwah, sampai dakwah. Kita di kota Medan tidak ada alasan tidak tahu. Bulugh dakwah sudah, supaya bulugh dakwah ini dianggap tidak sampai, itu harus yang tempatnya jauh, ba'id anil ulama. Tak ada ulama, tak ada orang yang menyampaikan dakwah ke situ. Andai hari ini ada tempat yang jauh dari jangkauan khalayak ramai, akses ke sana sulit, jaringan tidak ada, masyarakatnya primitif, tak ada yang sanggup berdakwah ke sana, dan memang tidak pernah ada dakwah yang datang ke situ, maka mereka semuanya ahli surga karena tidak mukallaf. Kita di sini sampai dan cukup syarat ini. Kita berakal, kita dewasa, panca indera, telinga dan mata selamat, kemudian bulugh dakwah. Kalau sudah cukup maka mukallaf. Kalau mukallaf, belajar tasawuf hukumnya wajib, fardu ain. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar. Yang diwajibkan itu fardu ain tiga. Satu, bagaimana supaya kenal dia Tuhannya, kenal dia nabinya, ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahil fi haqqillahi wa fi haqqi rusul alaihi wassalatu wassalam, tauhid. Yang kedua, bagaimana supaya dia bisa melaksanakan dengan mengetahui mana syarat, mana rukun, mana yang membatalkan. Untuk dia sholat, untuk dia zakat kalau dia mau bayar zakat, atau summa Ramadan kalau dia mau puasa Ramadan, atau hujjal bait kalau dia mau berhaji, sesuai dengan ibadah yang fardhu ain. Ibadah-ibadah yang fardhu ain wajib dia tahu ilmu fikih iman itu. Kalau tidak berarti dia berdosa. Lalu yang ketiga, tasawuf, akhlak kita kepada Allah, ihsan. Bagaimana supaya kita beradab kepada Allah, beradab kepada manusia. Nah, kalau begitu pelajaran ilmu tasawuf wajib diketahui oleh setiap yang mukallaf. Apa saja akhlak yang harus ada dalam diri saya, lalu apa akhlak yang tercela yang harus dihindari oleh diri saya. Wa dzalika li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yasluhu adh-dhahir, kadzalika yajibu ta'allumu ma yasluhu al-batin. Sebagaimana kita wajib mempelajari ma yasluhu adh-dhahir, ilmu yang memperbaiki zahir kita. Zahir kita dalam fikih, sholat, bagaimana supaya tahu kita syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat. Bahkan ada ulama, apabila seseorang yang sholat itu tidak bisa membedakan mana rukun sholat, mana sunnah sholat, sholatnya tidak sah. Tidak bisa dibedakannya mana yang sunnah, mana yang wajib. Kalau kita
selidiki di masjid-masjid banyak itu yang tidak sah sholatnya mengikuti pendapat itu. Contohnya imam lupa tahiyat awal, bangkit dia, rame-rame orang membilangkan subhanallah. Berarti tidak bisa dibedakan mana yang wajib mana yang sunnah. Bangkit dari rukuk, lupa imam baca qunut, langsung dia sujud, Allahu Akbar, rame-rame mengucapkan subhanallah. Tidak bisa dibedakan mana yang sunnah mana yang wajib. Yang anehnya lagi, imam itu sudah sujud, bangkit dia, imamnya batal, diikuti oleh jamaah yang batal sholatnya, maka semuanya jadi batal. Dan itu berkali-kali saya ditanya oleh jemaah di beberapa masjid. Imamnya batal, jamaahnya juga batal. Wajib kita mempelajari ilmu untuk memperbaiki yang zahir kita, itulah fikih. Kadzalika, begitu juga yajib ta'allumu ma yasluhul batin, wajib kita mempelajari ilmu yang memperbaiki batin kita. Jadi fikih dengan tasawuf, fikih ilmu zahir yang diperbaikinya, tasawuf itu ilmu batin, ilmu batin, ilmu hati. Dan Allah Ta'ala melihat dan memandang yang batin, bukan yang zahir. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah untuk menentukan seseorang itu mulia atau tidak, terhormat atau tidak dipandang oleh Allah, ukurannya bukan wajah, ukurannya bukan postur tubuh, tapi yang dipandang oleh Allah ila qulubikum, hati kita, wa a'malikum, dorongan hati melahirkan perbuatan yang dilakukan karena dorongan hati dan dengan ilmu, itu juga akan dipandang oleh Allah. Hati itu yang dipandang Allah. Maka tasawuf membahas ilmu batin, ilmu tentang hati. Bagaimana supaya hati kita itu bersih, kosong dia dari sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah disifati manusia. Karena itu hanya boleh disifati oleh Allah, seumpama al-mutakabbir, tidak boleh takabbur. Syekh Sulaiman Al-Ashqar, seorang penulis, banyak menulis buku, termasuk Alamul Malaikati wal Jinni, dia tulis. Dulu iblis itu mulia, salahnya cuma satu. Ribuan tahun dia hidup sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, sama seperti malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malah dia itu bukan malaikat di Quran, minal jin, dari kalangan jin. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat
wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat yang disuruh Allah sujud, tapi dia ikut di kalangan itu, disebut perintah sujud. Semua malaikat sujud, dia tidak. Dia tidak sujud. Dia tidak sujud. Lalu Allah tanya, kenapa engkau tidak sujud? Qala, dia menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik, lebih baik dari dia, karena engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara dia dari tanah. Takabur, batrul haqqi, ghamtun nas wa batrul haqqi, itu sombong. Ghamtun nas, merendahkan manusia, menolak kebaikan, itu sombong, takabur. Maka Allah gara-gara dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, akhirnya Allah Ta'ala marah, diusir dia, dimurkai dia. Maka kita ketika membaca Quran sunnah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dimurkai Allah. Tapi dia minta izin sama Allah, ya Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, tolong tangguhkan dulu, jangan hukum dulu saya. Engkau marah ke saya, engkau usir saya dari surga ini, ya. Tapi karena saya engkau murkai, sebabnya ini. Nabi Adam, tolong izinkan saya untuk menyesatkan dia dan semua turunannya sampai hari kiamat. Baik, kata Allah, engkau diizinkan, ditangguhkan siksa. Tapi Allah menegaskan juga kepada kita, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh kalian, kalian harus menjadikan dia musuh. Dan dia itu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, takkan berhenti dia menyesatkan kalian supaya bersama dengan dia di dalam api neraka. Dan dia berjanji di hadapan Allah, ya Allah, karena saya engkau murkai disebabkan Adam ini, maka saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya mereka saya sesatkan dan saya jauhkan dari mereka. Silakan, kata Allah. Itu makanya hati kita akan selalu dapat bisikan dari syaitan. Supaya apa? Supaya jauh dari Allah Ta'ala. Bagaimana caranya iblis itu, setan itu membuat hati kita, membuat diri ini jauh dari Allah?
فأما أصل الخواتر فاعلم أن الله تعالى وكل لقلب ابن آدم ملكا يدعوه إلى الخير يقال له الملهم ولدعوته إلهام وسلط في مقابلته شيطانا يدعو العبد إلى الشر يقال له وسواس ولدعوته وسوسة. Kata Imam Al-Ghazali, iblis, setan, lalu kita ada malaikat. Jadi dibuat Allah kita ini supaya kuat menghadapi syaitan tadi, ada malaikat yang Allah utus untuk kita. Anna Allah Ta'ala, ketahuilah, fa'lam anna Allah Ta'ala wakkala liqalbi bini Adam malakan, ditugaskan oleh Allah, diwakilkan oleh Allah kepada malaikat untuk membisikkan ke dalam hati kita, yad'uhu ilal khair, supaya kita, hati ini punya telinga, hati kita punya telinga kanan, telinga kiri. Dari telinga kanan itu bisikannya dari malaikat supaya melakukan kebaikan. Yuqalu lahu, malaikat itu disebut al-mulhim, wa li da'watihi ilham, ajakannya itu sebagai ilham. Jadi kita mohon sama Allah supaya sering dapat ilham. Itu gak sering, tapi kita harus menyadari itu. Makanya supaya kita sadar datangnya bisikan itu, datangnya ajakan kepada kebaikan dari malaikat itu, harus kita bersihkan ibarat kaca ini, hilang dia, supaya kelihatan ada orang di luar, jangan sempat dia telak. Kita pun dibersihkan hati itu tadi dengan akhlak yang terpuji, supaya kotoran akhlak yang tercela itu menjadi hilang dan kita bisa menyadari bisikan malaikat ini. Wasallatu fi muqabalatihi syaitanan, di waktu yang bersamaan juga ada syaitan yang terus memberikan bisikan dia tahu. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya satu ending daripada visi misi syaitan kepada kita manusia. Bagaimana supaya tersesat, dengan yang lain. Bagaimana supaya tersesat? Sehingga wasallatu fi muqabalatihi syaitan yad'u al-'abda, di mana syaitan itu mengajak kita manusia ini ila syarri, kepada keburukan. Bisikan, dorongan sholat akan ada halangan dari dia nanti. Yuqalu lahu, disebutlah itu dengan waswasu. Walida'watihi, ajakan syaitan itu waswasatu, membuat kita jadi waswas. Itu namanya waswas. Imam Abdul Hasan Asy'adili
Letakkan tangan kanan di tangan di dada bagian kirimu, kata beliau kepada murid-muridnya. Pegang, lalu baca Subhanal Malikul Quddus Al-Qaddir Fa'al 7 kali. Subhanal Malikul Quddus Al-Qaddir Fa'al, 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 Subhanal Malikul Quddus Al-Qaddir Fa'al. Baru dibaca surah Ibrahim ayat 19. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu 2 kali disebut dalam Al-Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i, itulah senjata kalian supaya kuat dengan bisikan daripada syaitan membuat kalian was-was. Jadi malaikat, syaitan sama-sama datang ke kita. Fal mulhimu la yad'uhu illa ilal khair. Malaikat itu tidak akan pernah mengajak manusia kecuali kepada kebaikan. Itu sifatnya malaikat. Malaikat yang datang kepada kita. Wal waswasu, sementara waswas dari syaitan tadi, was-was itu bimbang, nggak tenang jiwa itu. Oh ya, mau ngaji tak ya? Ngaji tidak, kayaknya harus krimis. Udah ngaji, dengar nggak ya? Keluar aja. Banyak sekali buat kita was-was. Wal waswasu la yad'uhu illa ila syarri. Yang namanya was-was, kondisi kita yang was-was dibuat oleh syaitan itu, la yad'uhu illa ila syarri. Syaitan itu datang tidak akan pernah mengajak manusia illa ila syarri, kecuali kepada keburukan. Jadi kalau kita dalam keburukan berarti sedang sama setan. Apabila kita melakukan kebaikan berarti kita sedang digoda oleh syaitan supaya meninggalkan kebaikan itu. Maka kita sebetulnya perang aja nih, perang. Maka Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita tidak bisa minta tolong sama orang, tidak bisa kita minta tolong sama polisi, tidak bisa minta tolong sama tetangga dari bisikan syaitan, tapi kita hanya bisa minta tolong kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Allah 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 Allah. Itulah kekuatan kita. Itu kekuatan kita. Tak apalah harus didengar orang, tapi setiap detak jantung itu dibuat Allah 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 Allah. Kalaupun diejek orang karena kita buat demikian, biarin aja. Kita cari ridho Allah, bukan ridho orang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukrah pagi, wa asila sore. Sabbihuhu bukratan wa asila, banyaklah bertasbih. Sabbaha yusabbihu tasbihan wa bina'u litakfir.
banyaklah bertasbih di pagi hari dan sore hari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah kekuatan kita. Kalau itu kita buat, syaitan itu, iblis itu diizinkan Allah walaupun tak diridhai Allah, perbuatannya menyesatkan manusia. Tapi karena kita sebut Allah dengan banyak, pagi dan petang kita bertasbih, maka Allah melindungi kita. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dibantu oleh Allah agar nama Allah kita sebut selalu pagi dan petang, kita sucikan Allah Ta'ala. Itulah kekuatan kita. Apabila kita kosong dari pikir, tidak menyebut nama Allah, tidak bertasbih di pagi dan sore hari, maka siap-siaplah kita dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita tunggu lagi perubahan itu datang dari orang, tapi kita yang sudah diarahkan oleh Allah, selamatkan diri anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau begitu bentuknya untuk saya, Bapak Ibu, pulang nanti sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Allah, Allah, Allah. Pagi dan petang banyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.